Hola amigo, kembali lagi bersama kami dengan review produk lain. Kali ini kami akan memberikan informasi pemakaian dan user experience 1 tahun pemakaian produk air fryer dari Olight ini. Simak ya. Kami membeli produk ini di awal tahun 2022, yang artinya memang belum genap 1 tahun pemakaian produk ini. Tapi harus segera kami posting video ini, karena official store Olight di Shopee sudah mengarsipkan produk ini. Jadi apakah produk ini sudah berhenti dijual? Bisa iya, bisa tidak. Karena kalau dilihat banyak toko lain yang menjual produk ini. Seperti ini, dan masih banyak lagi. Bahkan official store-nya Olight di Tokopedia juga masih jualan produk ini. Jadi kalian belum terlambat untuk membelinya. Jadi produk ini walaupun murah, build quality-nya tuh bagus banget. Kokoh, knop-knop putaran suhu dan timernya bagus, solid, nggak oblak, kencang, dan meyakinkan. Hal yang umum ditemukan di semua air fryer juga ada di produk ini. Seperti anti lengket, terus juga ada spacer antara makanan dan minyak yang jatuh ke bawah, dan lain-lain. Oh iya, ini lumayan gede ya, kapasitasnya 3,5 liter. Walaupun Olight ada produk lain yang sekarang lebih gede kapasitasnya. Harganya lebih murah, sudah digital dan juga rendah watt. Untuk warga Wakanda nih, yang listriknya masih 1300 VA, bisa tuh beli. Tapi entah kenapa ya, produk ini reviewnya lebih banyak dan lebih bagus daripada yang satunya. Padahal dari segi harga, terus kapasitas, dan juga tegangan listriknya lebih besar. Kalau yang satunya 900 dan yang ini 1300. Tapi kembali lagi ya, terserah kalian mau beli yang mana. Produk ini sederhana ya, benar-benar apa adanya. Tidak ada mode khusus, seperti mode pesawat, mode malam, mode goreng ayam, goreng ikan, masak keripik, dan lain-lain. Hanya ada pengaturan suhu, timer, dan gambar-gambar rekomendasi suhu dan waktu untuk setiap bahan masakan. Dan ini adalah kondisi sekarang setelah hampir 1 tahun pemakaian. Masih kokoh, kuat, dan berfungsi dengan baik. Beberapa waktu lalu, sempat alat ini terjatuh dari ketinggian kira-kira 70 cm. Dikarenakan kesenggol kucing lagi lari-larian di rumah. Sehingga agak ada cowok di bagian lubang pembuangan udara panas. Tapi benar-benar masih berfungsi dengan baik. Dalamannya juga nggak ada yang oblak. Masih solid seperti pertama kali beli. Hal yang harus diperhatikan dari produk ini adalah lapisan karet pelindung di sudut-sudut daripada spacer minyak ini. Pastikan ketika panci air fryer dan spacer minyaknya dicuci, lepaskan karet-karet pelindung supaya minyak-minyak yang tersembunyi di dalamnya hilang dan tidak berpengaruh ke cita rasa masakan. Tapi harus disimpan dengan baik ya, jangan sampai hilang seperti punya saya ini. Hehehe. Karena kalau hilang, karet ini selain sebagai pelindung goresan panci di dalamnya, juga sebagai penahan spacer minyak supaya tidak jatuh ketika kita menuangkan makanan ke piring saji. Oke, langsung aja ya kita coba bagaimana performanya setelah 1 tahun pemakaian. Di sini saya punya daging yang akan saya masak dengan air fryer ini. Kebetulan karena saya bukan chef, jadi saya lewati saja ya bagian bumbui dagingnya. Ini adalah daging Wagyu meltik dan ini adalah daging biasa, bagian perut yang banyak lemaknya. Pada tahap pertama, kita akan coba masak daging yang kecil, ketebalannya kira-kira 1 hingga 1,5 cm, dan akan kita masak sesuai dengan anjuran masak yang tertera di bagian atas dari air fryer ini. Kita akan setting waktunya di 10 menit, karena dagingnya tipis dan suhunya 180 derajat Celcius sesuai anjuran dari air fryer Olight VS155A ini. Oh ya, pemanas dari air fryer ini akan otomatis mati ketika suhu yang kita set sudah tercapai, atau setelah dipanaskan cukup lama. Nantinya setelah suhunya mulai turun, pemanas akan otomatis nyala kembali hingga waktu tertentu atau hingga suhu yang kita set sudah tercapai. Setelah waktunya berjalan setengah, nampaknya kita harus balik dagingnya. Ini saya ngide aja sih. Tapi kayaknya kalaupun tidak dibalik, dia akan tetap matang merata ya. Karena sifat dari air fryer, dia meniupkan hawa panas sehingga seluruh permukaan makanan yang terkena hawa panas tersebut bisa matang merata. Dan juga air fryer ini akan otomatis mati ketika tangki atau pancinya dicabut. Namun untuk timernya masih tetap berlanjut, sehingga jangan terlalu lama ya membuka pancinya, ntar waktunya keburu habis.
Sekarang saatnya kita santap hasil masakannya ya. By the way, ini dagingnya empuk kok. Hanya saja saya emang nggak pinter aja megang garpu dan pisau. Hasilnya cukup oke ya. Kematangannya ini kayaknya namanya well done deh. Apa karena kelamaan atau gimana saya kurang tahu, dan ini terlihat cukup kering. Mungkin karena minyak dari lemaknya larut semua ke bawah sehingga tekstur dagingnya kurang juicy. Kalau nggak ya emang karakter dagingnya yang seperti ini. Sekarang kita lanjut masak daging yang satunya. Tetap sesuai anjuran pakai, tapi mungkin waktunya kita set lebih lama lagi karena ketebalan dagingnya lebih tebal daripada sebelumnya. Dan ini hasilnya cukup meyakinkan, mungkin karena ini daging steak ya, sehingga jus daripada dagingnya lebih banyak sampai tumpah-tumpah. Au, 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 au. Sekarang kita coba potong. Saya akan mencoba pegang garpunya lebih baik lagi. Dan ini hasilnya cukup bagus, juicy parah, lebih empuk daripada sebelumnya. Tengahnya masih agak merah-merah gitu. By the way, ini karena kamera saya yang jelek aja ya, jadi warna dalamnya jadi kurang cerah. Aslinya cukup oke. Tapi sayang bagian luarnya walaupun terlihat kering, tapi sebenarnya masih basah. Sehingga tidak seperti steak gorengan menggunakan teflon atau iron cast gitu ya, yang crispy luarnya lembut dalamnya. Oke, kesimpulannya produk ini bagus banget ya. Walaupun mungkin kalian tidak minat beli yang seri ini ya, tapi dari pengalaman penggunaan yang kami alami, produk OLED ini cukup bagus dari segi kualitas. Air fryer ini sebagai gambaran saja bahwa produk-produk luaran OLED ada kemungkinan memiliki kualitas yang baik, tapi benar-benar semua produknya memiliki kualitas yang baik. Dan dengan harga yang hanya 399.000, saya rasa air fryer ini sangat affordable ya, dan cocok untuk dibeli. Tentunya jika kalian punya listrik yang memadai di rumah. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.